Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Febriani Putri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi akuntansi kelas akuntansi 20C. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pentingnya Pandangan Hidup untuk Menentukan Tingkah Laku Masyarakat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Fatmawati MSI selaku dosen Ilmu Sosial Budaya Dasar yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup. Apa itu pandangan hidup? Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dan arahan. Pendapat dan pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup bersifat kodrat karena ia dapat menentukan tingkah laku seseorang dan masa depan seseorang. Yang kedua, macam-macam pandangan hidup. Pandangan hidup diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan asalnya. Yang pertama, pandangan hidup berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup berupa ideologi sesuai dengan norma dan kebudayaan yang ada pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Yang ketiga, cita-cita. Cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, dan tujuan tentang apa yang ingin kita peroleh di masa yang akan datang. Dengan demikian, cita-cita merupakan pandangan hidup masa depan atau pandangan hidup masa yang akan datang. Yang keempat, kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya karena merupakan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma agama dan etika. Yang kelima, usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus bekerja keras untuk kelangsungan hidupnya, karena tanpa usaha, manusia tidak dapat hidup sempurna. Yang keenam adalah kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan tingkah laku seseorang terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah jenis ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku yang khas ini berbeda pada setiap ras karena memiliki ciri tersendiri. Yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain dengan cara berpakaian atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, sifat fisik. Perilaku seseorang berdasarkan tipe fisiknya, misalnya orang yang pendek, yang tinggi, yang berwajah bulat, yang gendut, dan lain-lain. Yang keempat adalah kepribadian. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsang yang baik dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Yang kelima adalah inteligensia. Inteligensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Tingkah laku ini dipengaruhi oleh inteligensia atau inteligen seseorang yang dapat bertindak secara tepat dengan mudah, terutama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, pendidikan.
Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian, pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan perilaku seseorang yang berpendidikan rendah. Yang kedua adalah agama. Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakini. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau perbedaan manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup dengan kebudayaan lain. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan sangat berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku seseorang karena lingkungan merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Yang kelima, sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi itu akan mempengaruhi tingkah laku atau perilaku seseorang. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.